Selamat pagi dan terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti dalam rangka sebulan pendalaman Dhamma Hari Trisuci Waisak Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan, tanggal 13 April 2025. Sebelum puja bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran puja bakti hari ini. Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada para umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Penyalahan lilin dan dupa oleh pemrakarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma. Kepada saudara Frendi dipersilakan dan para umat dimohon bersikap anjali. Ini kok. Di depan aja kok. Kanan kiri kok ya. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamamhako mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sattha. Yassa camayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakkarehitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakarang karomase.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang buddhanussati yang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wiccacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati sapta dewa manussanang Buddha Bhagawati. Handamayang dhammanusatina yang karomase. Swakhato Bhagavata Dhammo Sandhittiko liko ehipassiko opanayiko paccaptang wedittabbo vinyuhi ti. Handamayang sanghanusatina yang karomase. Sopatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho. Ahunneyo pahunneyo dakhinneyo anjalikaraniyo anuttarang punyaketang lokassa ti. Handamayang saccakiriya gathayo bhanamase. Natti me saranang anyang buddho me saranang warang. Etena sacca waccena soti me hotu sabbada. Natti me saranang anyang dhammo me saranang warang. Etena sacca waccena soti me hotu sabbada. Natti me saranang anyang sangho me saranang warang. Etena sacca waccena soti me hotu sabbada. Handamayang manggala suttang bhanamase. Wamme suttang ekang samayang bhagawa sawattiyang viharati jetawane anathapindikassa arame. Athako anyatara dewata
abhikkantaya rattiya abhikkantawana kewalakappang jetawanang obhasetwa yena bhagawatenu pasangkami upasangkamitwa bhagawantang abiwadetwa ekamantang adhasi ekamantang titakosa dewata bhagawantang gathaya achabasi bahu dewa manussaca manggalani acimtayung akangkamana sottana bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanang ca sewana puja ca pujaniyanang etam manggalamuttamang patirupade sawasoca pubbe cakata punyata atta samma panindica etam manggalamuttamang bahu saccan ca sippanca winayo ca susikkito subhasita caya waca etam manggalamuttamang mata pitu upadhanang puttadarassa sanggaho anakula cakammanta etam manggalamuttamang dananca dhammacariya ca nyatakananca sanggaho anawajjani kamma manggalamuttamang arati wirati papa majjapana ca sanyamo appamado ca dhammesu etam manggalamuttamang garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhammasawanang etam manggalamuttamang kanti caso wacassata samananan cadassanang kalena dhammasakacca etam manggalamuttamang tapo ca brahmacariyanca arya sacca nadassanang nibbana saccikiriya ca etam manggalamuttamang huttassa lokadammehi cittang yassana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamuttamang etadisa nikapwana sabbata maparajita sabbata sottinggaccanti tam te sang manggalamuttamang ti. Selanjutnya Abinha Pacawekanapata. Handamayang Abinha Pacawekanapatang Banamase jaradamomhi jarang anatito yadinamomhi
biading anatito marana damom hi maranang anatito sabbe hime piye himana pehi nana bhawo wina bhawo kammasakom hi kammadayado kammayoni kammabandhu kammapatisarano yang kammang karissami kalyanang wa papakang wa tassadayado bhavissami ewang amhehi abin ang paccawe kitabang. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gatha, marilah kita hening sejenak untuk berlatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi kita lanjutkan. Meditasi selesai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita membacakan permohonan Pancasila di buka buku Parita halaman 27. Handamayang Pancasila radanang karomase. Okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante. Yamahang wadamitang wadita amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tadiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tadiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tadiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamana paripunang. Amabhante. Panatipata viramani sikapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adhinadana viramani sikapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara viramani sikapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani sikapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana veramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikapadani silena sugading yanti. Silena boga sambada silena nibuting yanti. Tasma silang wisudaye. Amabhante. Sadhu sadhu sadhu.
Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahathera dengan diawali pembacaan Dhamma Desana Radana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjali diwarang ayacata samti dasata parajaka jatika desetu dhamma anukampi mang pacang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ia berbahagia di dunia ini, ia berbahagia di dunia sana. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua dunia. Yang saya hormati Romo Ramani Pandita, pemimpin puja bakti, para upasaka upasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Kembali kesempatan yang baik pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan baik untuk bersama-sama mengikuti puja bakti Minggu pagi di Wihara Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan ini, dan sekaligus pagi hari ini kegiatan SPD yang berlangsung selama 1 bulan penuh diselenggarakan, diadakan di wihara ini tiap tahun, dan bahkan di wihara-wihara lain melakukan hal yang sama, melakukan hal yang serupa, melakukan kegiatan SPD menjelang Waisaka Puja, menjelang detik-detik Waisak nanti, sehingga para Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan banyak untuk belajar, untuk menimba, untuk berbuat baik, untuk melakukan kebajikan, dan punya kesempatan untuk mendengarkan dan membahas Dhamma yang sekiranya menjadi pedoman, menjadi tuntunan yang sudah baik, yang sudah sesuai kita kembangkan, kita tingkatkan, yang belum
mulai kita rubah, mulai kita tata kembali agar supaya dalam kita belajar, dalam kita praktek Dhamma ini akan memberikan kondisi yang baik dalam diri kita sendiri maupun juga di dalam keluarga kita masing-masing. Tadi dalam kutipan Dhammapada saya menyampaikan di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Kalau bahasa umum agak sedikit beda, muda kaya raya, tua bahagia, mati kemana? Katanya umat Buddha ndak begitu minat masuk surga. Tapi bahasa umum dipakai mati masuk surga. Kalau kita mati terlahir di alam bahagia. Nah, saya akan memakai 3 bahasa umum ini saja supaya semuanya bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti dengan baik. Ada 3 tadi, muda, kaya raya. Kemudian tua, bahagia, mati, terlahir di alam bahagia ya, tidak usah surga, tidak minat, tidak tertarik. Nah, saya akan mulai dari yang pertama. Muda, kaya, raya. Nah, untuk bisa kaya raya ini, syaratnya tentunya harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak bisa kaya raya. Kalau bisa kaya raya, bisa karena karma baik kita yang bekerja, ya kan? Kan ada anak yang tiba-tiba sudah mendapatkan warisan yang banyak sekali, itu kan karena karma baik kita yang bekerja. Nah, bekerja dengan berbagai cara. Mungkin kalau orang kampung, orang pedesaan sana, orang di pinggiran sana, ada yang petani, ada yang tukang, ada yang pengusaha, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi guru, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Syarat-syarat untuk menjadi kaya, paling tidak kita juga harus bekerja. Nah, tentunya di dalam Dhamma, di dalam ajaran Sang Buddha, itu pun juga ditunjukkan bagaimana kita juga bisa kaya. Bagaimana kita juga bisa berhasil, bagaimana kita juga bisa sukses. Ada 4 cara untuk meraih atau mendapatkan kesuksesan. Yang pertama adalah orang itu harus rajin. Orang dengan rajin ini menjadi modal kita untuk bisa menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang yang berhasil. Kok modal rajin saja bisa
berhasil? Bisa. Saya pernah mendapat cerita ada seorang anak waktu itu hanya datang ke wihara, kemudian dia dengan sungguh-sungguh, dia dengan rajin, dia dengan baik sekali, kemudian dia membantu dengan sepenuh hati, membantu dengan senang hati. Kemudian ada orang, ya Laufan, orang kaya, melihat anak yang begitu rajin, mengerjakan satset, mengerjakan dengan baik. Kemudian orang ini bertanya kepada anak ini, "Kamu dari mana?" "Oh, saya dari desa sana." Singkat cerita kemudian, "Apakah kamu mau kerja?" "Mau." Akhirnya setelah dia mau, akhirnya dia mendapat pekerjaan. Ini sebetulnya kan hanya dasarnya kan orang rajin aja, sukses untuk dia mendapat pekerjaan. Ini sudah masuk ke level begitu sudah. Tapi kalau orang itu tidak rajin, mungkin coba kita semua cari menantu aja, mungkin kalau enggak rajin, mungkin kita juga mikir, wah janganlah. Apa kamu sudah pikir? Apa kamu nanti tidak beban? Tetapi ketika kita melihat orang dan anak yang sangat rajin, ini soalnya kok jadi tidak kenceng ya? Bisa dibesarkan volumenya. Khawatirnya yang di belakang itu dengar. Tapi berat dibuat ngomong. Dengan kita rajin saja, itu sudah menjadi modal, menjadi bekal bagi kita untuk bisa mendapatkan keberhasilan, mendapatkan pekerjaan dari yang kita harapkan, yang kita inginkan sudah bisa kita capai. Nah, kalau itu dikembangkan, orang atau anak yang rajin tadi ketika dikembangkan, bukan hanya kita itu diterima, bukan kita hanya berhasil kemudian mendapat pekerjaan, tapi justru ada beberapa orang, kemarin saya ke Tanjung Silor sana, ada justru karena anaknya baik, rajin, diberikan kepercayaan malah menjadi juru kuncinya. Dah kamu ini anak saya lihat kan baik, rajin. Kalau berangkat juga tidak pernah telat, ketika pulang juga sesuai jadwal dan bahkan lebih. Akhirnya diberikan kepercayaan orang yang dari tadi masuk kemudian sampai akhirnya bisa mendapat posisi yang baik. Modalnya apa? Rajin. Apa ada orang yang usaha kemudian bermalas-malasan? Apa ada orang yang usaha kemudian dengan enak-enak? Tidak ada. Pasti bekerja keras, rajin itu supaya untuk bisa meningkatkan kita bisa berhasil. Kalau kita sudah tadi dengan modal kita rajin, kemudian kita tingkatkan lagi dengan menjaga apa yang ada. Misalnya tadi, karena anak tadi sudah rajin, ya jagalah kerajinannya ini yang baik, yang permanen. Jagalah apa yang baik ini kita jaga dengan baik-baik agar supaya tidak kehilangan apa yang kita miliki, apa yang sudah kita capai, sudah mendapat posisi, mendapatkan tempat yang baik tadi. Kalau kita tidak jaga, kalau kita sembrono, ya kita sendiri
yang akan tidak bisa menjaga, mempertahankan apa yang telah kita capai, apa yang telah kita peroleh. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kawan ataupun teman yang baik. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, memiliki teman, memiliki kawan yang tidak baik, walaupun orang itu sudah mencapai tataran yang tinggi atau yang baik, ketika ketemu dengan orang yang atau teman yang kurang baik, bisa membuat apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan ini bisa menjadi menurun. Ada banyak sekali orang-orang di daerah yang kerja ke luar negeri. Gajinya, upahnya lumayan tinggi. Dan dari bulan awal, berikutnya, masih tahun awal, dia bisa memiliki keberhasilan. Tetapi anggota keluarganya yang di rumah yang menyimpan, yang menjaga, yang mengamankan harta kekayaannya, penghasilannya itu di awal baik, karena dia tidak berteman, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi kemudian yang namanya sekarang sudah berbeda dengan dulu. Mungkin dulu HP-nya aja kurang, HP biasa-biasa. Sekarang karena ada yang anggota keluarganya yang kerja di luar negeri, HP-nya tambah bagus, mungkin motornya mungkin juga tambah bagus. Nah, dari situ kemudian ketika bergaul, berteman dengan orang-orang yang mungkin kurang baik, apa yang terjadi? Karena berkumpul berteman dengan orang yang tidak baik ini, yang tidak bisa mendukung kita, justru pengaruh ini pelan-pelan. Apalagi teman ini punya misi yang tidak baik, karena ada orang dan teman-teman ini yang kurang baik, kurang senang melihat keberhasilan, kesuksesan kita. Tapi kalau teman yang baik adalah teman yang mau mengingatkan dan menguatkan. Nah, ini bisa dijadikan status ini. Mengingatkan dan menguatkan. Mengingatkan adalah hal-hal yang tidak baik itu selalu diingatkan, oh itu jangan, itu diingatkan. Menguatkan pada saat atau pada waktu kita down, dia selalu mendampingi kita. Dia selalu bersama dengan kita, yang dia selalu menguatkan kita untuk hal-hal yang buruk, hal yang tidak nyaman, tidak enak itu mampu untuk selalu dikuatkan. Sehingga orang yang di sekitar kita, orang di samping kita, orang yang ada di dekat kita itu merasa bahwa untung ada kamu saya jadi kuat. Untung kamu yang selalu memberikan support pada saya. Sehingga itu yang disebut adalah mengingatkan dan menguatkan kita. Kalau sahabat atau teman itu yang baik. Tapi kalau teman yang tidak baik tadi akan membuat kita akan menjadi turun, akan menjadi tidak bisa berkembang dan bahkan akan mengalami kemerosotan karena punya teman,
punya kawan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat adalah memakai, menggunakan dengan sesuai. Jangan kemudian besar pasak daripada tiang. Penghasilannya dengan pengeluarannya tidak seimbang. Tapi dalam arti ini bukan karena kondisi-kondisi tertentu. Artinya untuk kesenangan. Kalau kondisi-kondisi tertentu memang bisa terjadi. Seperti COVID kemarin, itu memang betul-betul juga kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Karena mau tidak mau, karyawan harus dirumahkan, kita mau PHK juga enggak tega, mau kita berhentikan kok yo dia punya tanggungan anak istri, rasanya kita sendiri juga enggak tega, maka di situ kita pasti pengeluaran, pemasukan dengan pengeluaran itu berbeda. Pemasukan dan pengeluaran itu tidak sama, ada masa-masa, tetapi ketika antara pengeluaran dan pemasukan ini dijaga dengan seimbang, dengan baik, dengan sesuai, itu tidak akan menjadi kemunduran, tetapi akan membawa kemajuan dan membawa perkembangan. Karena kita sudah atur, kita sudah tata, kita sudah siapkan sedemikian rupa agar supaya apa yang kita miliki digunakan yang sesuai untuk modalnya, untuk operasionalnya, untuk disimpan, untuk dipakai untuk berbuat baik. Semua sudah kita tata, sudah kita atur, sudah kita manage dengan sebaik mungkin. Kalau tidak demikian, itu pun juga tidak bisa berhasil. Banyak sekali orang yang rajinnya luar biasa, punya teman yang baik, dia bisa menjaga, tetapi pengeluaran yang tidak pernah diperhitungkan, pengeluaran yang tidak pernah dipikirkan, akhirnya orang yang demikian itu pun juga tidak bisa menjaga apa yang didapat, menjaga apa yang dia peroleh. Maka empat-empatnya ini harus sama, empat-empatnya ini harus kita pakai semua. Empat-empatnya ini juga harus kita lakukan agar supaya kita juga bisa menjaga, mempertahankan, dan bahkan akan bisa meningkatkan apa yang telah kita peroleh, apa yang kita dapat, yang sudah kita capai. Tataran pertama adalah tentang keberhasilan, kesuksesan telah kita lewati, telah kita lalui, dan cara-cara untuk mendapat, cara-cara untuk memperoleh seperti itu, dengan cara demikian. Lalu yang kedua adalah tua, apa tadi? Yang pertama apa? Yang kedua? Ya. Tua apa tadi? Ini interaksi supaya saya ngomong, saya perhatikan, nanti lama-lama sayup-sayup. Wah, nanti saya tes dulu telinganya masih terang enggak? Yang kedua adalah tua bahagia. Nah, untuk mencapai tataran tua bahagia ini bagaimana? Nah, ini semua para orang tua sudah mikir. Para orang tua ini harus merencanakan. Orang tua ini
harus punya ancang-ancang untuk bagaimana tua ini bahagia. Agar tua kita juga bahagia, jangan lupa kita harus memberikan saran, nasihat, arahan kepada anak kita. Itu penting sekali. Karena kalau tidak kita ingatkan, tidak kita arahkan, kita sudah mencapai keberhasilan tadi sudah kita capai, tapi kita melihat istilahnya tidak sampai turun kedua saja, ini sudah apa? Sudah habis. Ada di Jawa Timur, di Tulungagung itu, mungkin ada pabrik apa yang mungkin ingat? Itu dulu ada lagunya, mungkin kalau ingat. Ya mungkin orang Kalimantan ini tidak populer. Bu Sri ingat? Di Tulungagung ada pabrik rokok Reco Pentung. Wah itu populer sekali itu. Tapi ini Kujali kan orang asli sini ya, tapi pernah di Surabaya. Nggak ingat Reco Pentung ya? Oh sekarang saya ingatkan Reco Pentung. Nah, di sana itu ada pabrik Reco Pentung ya. Nanti di skip aja ya rekamannya. Nanti ketahuan anaknya nanti. Itu memang pabrik itu pernah mengalami masa sampai besar, tapi ketika orang tuanya ini meninggal dunia, pabrik-pabriknya sudah sampai sekarang masih ya, pelang-pelangnya itu pelangnya banyak sekali, tapi pelangnya itu bukan pelang bernada baik, bernada positif tidak, tapi pelangnya ini permohonan, permintaan dari para karyawan-karyawan. Nah, berkaca atau bercermin dari situ, memang orang tuanya sukses, orang tuanya berhasil, jatuh sampai ke anak, tidak bisa bertahan dengan sangat lama. Masih sampai jatuh ke anaknya saja. Yang namanya pabrik sebegitu besar, itu sudah menjadi bahan omongan, bahan pengadilan, dan bahan sesuatu yang tidak baik di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian? Ya sebagai orang tua, hendaknya kita memikirkan jangan sampai kita tuh tua juga sudah tidak bahagia lagi. Kenapa tua kita sudah tidak bahagia? Ya karena kita tadi lupa. Makanya kita harus mengingatkan kepada anak agar apa yang kita dapat, apa yang kita capai nanti akan bisa bertahan lama. Nah, kemudian apakah yang harus dilakukan sebagai orang tua? Kembali ke ajaran Sang Buddha, ada 5 juga. Ya mudah-mudahan ini rentetannya panjang, masih bisa diingat nanti. Yang pertama apa? Ayo tes Sigalopada Sutta supaya ingat. Ayo Pak Guru, Bu Guru, Pak Pandita, Bu Pandita ini tes supaya mengingatkan kita biar tidak ngantuk ini nanti. Kalau cepat selesai kan cepat pulang, kalau tidak selesai tidak pulang. Nah, sebagai orang tua punya kewajiban untuk melarang anaknya melakukan hal yang buruk. Apa saja selalu harus kontrol, diingatkan, karena pergaulan, pertemanan, membawa HP, memakai HP itu
orang tua harus jeli, harus teliti, jangan asal sudah saya lihat anak saya baik-baik, belum tentu. Dilihat anak-anak kita baik, itu bukan menjadi jaminan, tetapi orang tua harus bisa dekat, mungkin harus ngajak sharing, kemudian seperti kawan, seperti teman sendiri, agar supaya anak ini juga mendapat perhatian dan kita bisa mengontrol. Jika ada yang buruk-buruk itu bisa kita cegah sebelumnya. Oh, misalnya teman di sana, jangan berteman dengan itu. Kita harus menjaga dan mengingatkan. Kemudian yang kedua adalah menganjurkan untuk hal yang baik kepada anak. Menganjurkan ini juga termasuk mengajak. Dalam kesempatan acara Malang Kembangnya mamahnya Bante Joti Damu di Tangerang, mungkin ada yang hadir enggak yang dari sini? Salah satu. Enggak ada ya. Bante Panya menyampaikan, mengingatkan sebagai orang tua, menganjurkan dan mengajak. Apa yang dianjurkan, apa yang diajak? Diajaklah untuk datang ke wihara, diajak untuk belajar dhamma. Beliau juga menyampaikan orang tuanya juga tokoh loh, orang tuanya juga pendiri, orang tuanya juga donatur, tapi anaknya jatuhnya sudah tidak lulus. Nah, ini menjadi bahan PR bagi kita sebagai orang tua, untuk selalu kita mengingatkan kepada mereka. Beliau menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua untuk mengarahkan anak kita agar supaya sebagai orang tua yang sudah berjuang tadi, sudah memiliki keyakinan yang begitu luar biasa terhadap ajaran Sang Buddha, jangan kemudian nanti anaknya belok jalan. Nah, ini yang penting dan yang perlu bagi kita sebagai orang tua. Mencarikan pendidikan, yang ketiga adalah mencarikan pendidikan. Ketika dicarikan pendidikan yang baik, di sini kan ada meta school ya, sekalian promosi sekalian ya. Ini kan sekolahan kita, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya anak cucu, nah itu bisa diarahkan, mungkin di situ minimal juga ada ajaran-ajaran, ada budi pekerti yang berhubungan dengan agama Buddha. Kita berikan dasar-dasar anak-anak ini agar memiliki pendidikan-pendidikan yang baik untuk mengembangkan, untuk menjadikan anak kita itu menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Di luar negeri juga sama. Kita harus memikirkan dan harus kita sering kita tanya. Kalau misalnya di negara mana, oh di sana loh ada wihara, dan bahkan jauh sekali ya, sekarang udah kamu buka aja YouTube. Nah, kita selalu bisa mengingatkan ke anak-anak supaya itu loh, atau kalau perlu kita pernah dengarkan ceramah siapa, kirim ke anak ini, coba dengarkan. Kita orang tua dengarkan dulu, jangan kemudian suruh buka sendiri. Kita dengarkan dulu, ini sesuai dengan anak saya, ini perlu untuk anak saya, ini baik untuk anak saya, ini cocok untuk anak saya, supaya bisa mengikuti rel, bisa mengikuti arahan, bisa mengikuti anjuran. Dan kadang-kadang kita sudah kewalahan, biar anak itu dengarkan sendiri. Orang tua kadang sudah kewalahan atau enggak sanggup untuk menasihati anak,
untuk mengarahkan anak. Nah, di situ kita juga bisa memakai atau menggunakan dengan cara demikian. Karena di dunia ini ada 7 orang yang bisa mempengaruhi kita. Artinya, kalau orang tua nggak bisa, mungkin bantenya, mungkin temannya, mungkin orang terdekatnya, dari pilih aja sekitar sampai 7 orang itu mesti ada yang jitu, mesti ada yang manjur lah, salah satu di antara itu. Karena dengan sungkan, dengan tidak enak, dengan rasa menghormati dan lain sebagainya, itu kita bisa lakukan ke sana. Maka pendidikan yang baik, pendidikan yang benar ini harus benar-benar diarahkan yang baik. Maka ada juga orang tua yang pernah diskusi dengan saya, Bante, anak saya ini mau kuliah, tapi kampusnya itu kok beda dengan, karena di kampus Buddhis belum lengkap, belum ada yang jurusan seperti itu, mau tidak mau mengambil di kampus, di universitas yang tidak sama dengan kita. Ini bagaimana, Bante? Kemudian saya sarankan, ya sekarang anaknya aja juga dipanggil, juga suruh ketemu saya, termasuk mungkin ada orang-orang atau yang mereka mengerti dan tahu baik tentang agama Buddha. Ya sudah, anaknya dipanggil, kemudian diskusi, kemudian nanti ketika ada intimidasi di sana, ada begini, kamu bisa jawab, ada begini, kamu harus lapor, kamu harus cerita. Kalau memang kamu nggak bisa jawab, nggak bisa jelaskan, ya jangan kemudian kamu langsung berubah pikiranmu, memutuskan dengan caramu sendiri, jangan demikian. Nah, kamu harus tanya orang tuamu, mungkin harus diskusikan dulu ketika kamu ditanya, ketika kamu tidak ngerti. Ya, bersyukurlah sampai hari ini, puji astuti. Nah, puji astuti kalau di keyakinan lain ada itu, tapi enggak saya sebutkan. Kalau kita pakai puji astuti, sampai sekarang anaknya juga masih bertahan Buddhis. Karena ketika belajar, ketika kuliah, dia selalu komunikasi dan selalu ingat dengan pesan-pesannya orang tua, sehingga tidak sampai anak tersebut kemudian melupakan dan meninggalkan pesan arahan dari orang tuanya. Kemudian mencarikan pasangan. Mencarikan pasangan itu betul-betul sangat penting sekali bagi para orang tua. Karena sebagai orang tua ketika mencarikan pasangan anak yang tidak sesuai, di dalam keluarga ini bukannya menjadi baik, tapi justru menjadi keruh. Di keluarga bukannya menjadi tenang, nyaman, seimbang, malah justru di anggota keluarga, di dalam keluarga itu menjadi tidak nyaman. Maka pilihlah, carilah yang betul-betul kita selidiki dengan baik, agar kedepannya ya antara anak kita, suami atau istri, kemudian kita sebagai orang tua pun kita akan tetap mendapat perlakuan yang baik kalau kita mencari pasangan yang baik. Dan bahkan kalau menantunya ini baik, sang menantu ini cintanya, sayangnya kepada mertua ini melebihi orang tuanya sendiri. Di beberapa kesempatan saya pernah bertemu, pernah menjumpai seorang menantu, tetapi cintanya, sayangnya dengan mertuanya itu luar biasa. Nah, maka kalau ketika melihat demikian akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia sebagai
orang tua. Orang tuanya mau apa ditanya, mau ke dokter diantar, mau belanja diantar, mau keperluan kebutuhan dia bisa bantu penuhi, tanya, diajak, digandeng, ditemani, dan bahkan ketika sakit pun yang paling tidak nyaman membersihkan kotoran saja, dia tidak boleh susternya, dia bersihkan sendiri sampai. Nah, ketika kita melihat demikian, melihat seperti itu, maka sebagai orang tua atau bahkan orang lain pun ketika melihat, mereka pun juga akan terinspirasi melihat, dia juga akan tersentuh dengan menantu yang begitu baik, menantu yang begitu berbakti, menantu yang sangat uhau sekali dengan orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan warisan pada waktu atau saatnya. Ya, sekarang banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali kalau pas karma buruk kita berbuah, makanya perlu untuk hati-hati untuk menyerahkan atau memberikan warisan kepada anak. Jangan kemudian salah, jangan kemudian keliru, kemudian kita nantinya akan terlantar. Seperti cerita di Singapura, mungkin ada yang pernah dengar ceritanya itu, temannya Lee Kuan Yew, temannya Perdana Menteri Singapura itu, dia punya teman, kemudian pada masa suatu saat, sang temannya ini kok dengan berpakaian yang sangat kumuh, kemudian dia memunguti sampah. Lalu Lee Kuan Yew ini penasaran. Seingat saya tidak lupa wajahnya itu adalah teman saya. Tetapi kemudian ketika didekati, sang temannya ini tidak ngaku kalau temannya, tapi didesak, lama-lama akhirnya mengaku, oh iya memang saya temanmu dulu. Kenapa sekarang kamu seperti ini? Kenapa kamu sampai terlantar demikian? Nah, kemudian dia cerita kalau saya diusir oleh anak saya. Jadi setelah menyerahkan harta warisnya, kemudian anaknya mengusir dari rumah sehingga kemana-mana tidak punya arah, tidak punya tujuan, hidup berkelana, dan untungnya dia juga ketemu temannya. Nah, sejak saat itulah kemudian pemerintah Singapura menetapkan, membuat aturan sebagai orang tua, jangan mudah, jangan gampang untuk memberikan atau menyerahkan warisan kepada anaknya. Termasuk dari sebagian lain, para orang tua di Singapura, kalau kita ke Singapura itu bisa orang tua-tua masih kerja, orang tua-tua masih, ternyata mereka juga, pemerintah punya kebijakan agar orang tua ini tidak pikun, orang tua ini juga masih punya penghasilan. Artinya orang tua masih produktif, tidak menggantungkan ke anak. Ya, dalam arti tidak menjadi satu beban yang berat, karena si orang tua ini juga masih punya penghasilan, masih bisa berkarya, masih punya uang. Makanya di Singapura kalau lihat orang tua-tua masih kerja, ya mereka di negara sana memang punya kebijakan seperti itu, punya kebijakan yang demikian. Sehingga kalau kita sebagai orang tua tadi sudah bisa mengarahkan anaknya tadi, maka sebagai orang tua akan bahagia. Bahagianya apa? Bahagianya melihat anak-anaknya hidup rukun, melihat
anak-anaknya mengerjakan, melanjutkan, meneruskan usaha dari orang tuanya. Itu sebagai orang tua bahagia enggak? Bahagia karena melihat anaknya demikian. Tetapi itu semua kan tidak otomatis, itu semua ada bagaimana sebagai orang tua menciptakan, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan, untuk terus mengarahkan kepada anak agar supaya kita pada saat tua nanti kita akan tetap bahagia. Pada saat kita tua nanti kita akan tetap nyaman, tetap enak karena anak-anak atau generasi yang akan melanjutkan itu sudah kita persiapkan. Anak-anak atau generasi kita sudah mengerti dengan apa yang akan kita arahkan, apa kewajibannya, apa tugasnya, apa arahnya, apa yang kita sepakati bersama itu sudah sesuai dengan alur, sesuai dengan yang kita arahkan, karena kita sebagai orang tua sudah memberikan pembekalan-pembekalan seperti itu kepada anaknya, kepada keturunan kita. Termasuk ketika kita sudah arahkan dengan baik, yang terakhir adalah mati, lahir di alam bahagia. Nah, untuk mati dilahir di alam bahagia ini, termasuk salah satunya adalah sebagai orang tua ini memiliki modal atau bekal pengertian dhamma. Di Surabaya ada kelompok grup lansia. Mungkin ada yang pernah tahu atau pernah dengar atau pernah mengikuti. Para orang tua mereka berkumpul untuk setiap, kalau tidak salah setiap hari Rabu, para orang tua ini kumpul semua. Kumpul kemudian ada yang ngajari. Kemudian diajar mulai dari parita, mulai dari belajar suta-suta, mereka dari diskusi dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang tua ketika ketemu orang tua seneng, mereka cerita itu seneng. Mereka cerita, kolesterolmu berapa? Trigliseridmu berapa? Darah tinggimu normal enggak? Ya para orang tua kan ceritanya kan cerita ya penyakit lah, kemudian cerita tentang anaknya lah dan lain sebagainya. Tapi di situ adalah diarahkan bagaimana orang yang sudah lanjut ini nanti memiliki bekal-bekal keyakinan tentang ajaran Sang Buddha. Ini yang perlu dibekalkan. Dan bahkan ada salah satu yang saya pernah tahu, pernah bertemu sampai di detik-detik terakhir orang ini yang sudah di ruang ICU, yang sudah sebentar lagi juga sudah akan pindah alam. Pada saat masih kondisi sadar waktu itu saya juga sempat menjenguk, membacakan parita. Orang tua ini masih mengingat pelajaran-pelajaran yang diberikan. Oh kemarin itu diceritani loh Bante, Paticca Samuppada. Nah, berarti memori yang diberikan, pesan-pesan yang diajarkan itu, walaupun orang sudah kondisi sakit, kondisi seperti itu, dan dia masih mampu mengingat, ini kan modal bagi para orang tua. Modal untuk lahir di alam apa tadi?
Loh ini kok pada diam semua? Ini sebagai modal seseorang ketika meninggal karena mengingat dhamma, ketika mengingat hal yang baik, mengingat kebajikannya, mengingat ajaran Sang Buddha, maka ketika meninggal dia akan terlahir di alam bahagia. Ini sebagai modalnya, sebagai yang bisa dijadikan bekalnya seseorang. Makanya sebagai anak bisa melakukan seperti itu karena sudah dinasihatin. Orang tuanya kan diarahkan di mana, diajak, kemudian dituntun, kemudian ditemani untuk beribadah, temani untuk ke wihara dan lain sebagainya, diajari untuk meditasi, kemudian diajari untuk bertemu berkumpul dengan teman-temannya nanti akan bisa demikian karena orang tua tadi yang memberikan pesan hingga akhirnya anak-anak itu tertanam dan tertancap kuat sekali mengikuti pesan, mengikuti nasihat, mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh orang tuanya. Kalau anak yang berbakti, anak yang ingat kepada orang tuanya, itu akan membawa orang tuanya nanti ketika tua juga bahagia dan ketika meninggal pun itu akan terlahir di alam bahagia. Karena apa? Karena kita telah membekali. Tapi ketika orang tua itu lupa, tidak mengingatkan, dan banyak sekali yang terjadi, mungkin di beberapa kesempatan saya sendiri juga ketemu, kalau orang tuanya seorang tokoh, orang tuanya seorang perintis, tapi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, itu pun sudah tidak sama keyakinannya. Ketika melihat seperti itu rasanya kita sendiri, aduh kok rasanya sedih sekali. Padahal dia adalah seorang panutan, seorang tokoh, tapi dengan mudah, dengan gampang oleh anaknya sampai dipindahkan, oleh anaknya keyakinannya dialihkan. Maka inilah yang mungkin kita perlu pikirkan, harus kita hati-hati sebagai orang tua. Kalau kita sudah sampai melewati seperti itu, sampai lulus, dan nanti sore kita akan melakukan persembahan kebajikan patidana di bulan Cengbeng nanti. Kalau kita sebagai anak karena pesannya, nasihatnya, budayanya, tradisinya yang masih kita ingat dan kita takut dengan pesan-pesan tadi, maka semua masih bisa mengikuti. Anak-anak masih patuh, masih uhau, masih berbakti, masih mengingat. Tetapi karena orang tua ini kadang-kadang teledor tadi, mungkin keyakinannya sudah dirubah, dan bahkan ketika upacara-upacara saja sudah ditiadakan. Mungkin saya ceritanya berdasarkan pengalaman di sana-sana. Kita bahkan mau mendekat aja enggak boleh. Ya nanti tolong rekamannya jangan, mungkin diedit aja. Saya punya pengalaman waktu itu diundang oleh di skip aja nanti. Saya pernah diundang salah satu anggota keluarga yang kemudian pada saat itu kita masih duduk-duduk, kemudian ya saya suruh tanya, ini kok identitasnya kelihatan berbeda, coba tanya dulu anggota keluarga. Enggak Bante, saya yang undang, ini berapa keluarga sudah sepakat. Ya tapi tanya dulu, coba tanya dulu. Nah, saya suruh nanya sampai Tatiampi, Budang Sarana Kejami. Oh enggak apa-apa Bante. Dutiampi, oh enggak apa-apa Bante. Tatiampi, enggak apa-apa Bante. Wah berarti enggak apa-apa ini. Ya udah.
Begitu kita mulai baca, sudah mulai ya satata gate, wah dibentak dan itu geger rame dalam keluarga itu. Gara-gara ya memang mereka ada yang begitu kerasnya, orang yang mau didoakan aja tidak boleh. Dan ya kita bagi umat Buddha kan orang paling ngalah. Umat Buddha kan paling ngalah kan? Ya saya sampaikan, kalau saya kan diminta oleh ini, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, kita berhenti saja, ya kita pulang kan nggak apa-apa. Wah itu sampai terjadi ribut besar antara anak pada saat peristiwa kedukaan. Nah ini jangan sampai hal itu juga terjadi di keluarga kita. Makanya orang tua harus pesan, ingatkan, berikan wawasan, berikan pandangan agar supaya ahli waris anak kita jangan sampai pada masa kedukaan aja ribut, pada saat orang tua harusnya bahagia ribut, pada saat orang tua kita sudah menjelang ajal ada ribut. Orang tua kita yang mau namotasa saja sudah tidak dikabulkan, tidak diluluskan keyakinannya. Ini kan sangat-sangat menyedihkan sekali peristiwa-peristiwa ini, agar supaya kita bisa tetap hati-hati mengingatkan kepada anak, kepada keturunan kita, agar mereka semua bisa menjaga dengan baik. Tapi seandainya, ini seandainya ya, mungkin ada yang orang-orang yang lingkungannya sangat tidak mendukung sekali, terpaksa, tapi tidak harus loh, ini nanti jangan jadikan tidak harus. Mereka akhirnya keyakinannya diganti, tetapi karena anak ini ingat dengan pesannya orang tua yang baik, maka orang tuanya itu juga keyakinannya yang lama tetap dijaga, dan bahkan upacara-upacara itu masih diserahkan dengan keyakinan orang tuanya yang lama, keyakinannya yang dahulu, keyakinannya yang semula, tidak dirubah, tidak diganti. Kenapa? Karena anak ini betul-betul ingat, karena anak ini mengingat pesannya orang tua tadi. Karena diingat pesannya tadi, dia juga harus jaga. Hanya karena formalitas secara umum dia di lingkungan di daerah yang tidak mendukung, akhirnya dia berganti identitas. Tapi secara hatinya, secara pesannya, secara nasihatnya, secara keyakinan yang ada di dalam dirinya sendiri, tetap dia terjaga. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa begitu? Tidak lain tidak bukan adalah karena orang tua tadi yang telah memberikan pesan-pesan yang baik. Pesan yang baik itu begitu sangat penting sekali. Dan bahkan ketika anaknya dengan orang tuanya memberikan pesan dengan baik, ketika di mana-mana anak ini masih mengingat, Bante, saya nama Skara atas nama mama papa saya sudah tidak ada. Bante, saya berdana atas nama papa mama saya sudah tidak ada. Bante, saya berdana ini untuk atas nama papa. Padahal orang tuanya sudah tidak ada, tapi karena ingat pesannya nasihat tadi, sampai melakukan seperti itu, sampai melakukan demikian, sampai saya di beberapa kesempatan sampai bingung, minta orang tuanya sudah meninggal ini dibuatkan ulang tahun. Ya kadang kan bingung juga ini gimana caranya kalau orang sudah meninggal di ulang tahun. Kemudian ya karena niat anaknya ini baik, niat anaknya berbakti, niat anaknya sungguhani, ya saya buatkan tata cara supaya anaknya ini bisa mengungkapkan rasa baktinya, bisa menyampaikan niat yang baik di saat orang tuanya yang sudah enggak ada itu masih diingat ulang tahunnya, dengan
mengenang kebajikan dengan mengenang hal yang buruk. Sampai sebegitunya ingat ulang tahun orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tiada, orang tuanya sudah tidak di tengah-tengahnya, orang tuanya sudah tidak ada di dalam keluarganya, tetapi karena ingat tadi, pesannya tadi, nasihatnya tadi, arahannya tadi, maka sebagai anak masih mengingat. Dan seandainya orang tuanya itu mengetahui, melihat, alangkah bahagia, alangkah senangnya sebagai orang tua yang telah memiliki keturunan, yang telah memiliki anak yang sangat berbakti, memiliki anak yang sangat patuh dengan nasihat, pesan, arahan dari orang tua kita. Demikian para Bapak Ibu sekalian, pesan damai saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di dalam daripada ia berbahagia di dunia ini, ia berbahagia di dunia sana. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua dunia. Di dunia ini baik, sukses, bahagia hingga tua, dan ketika meninggal anak masih mengikuti budaya tradisinya, hingga ketika ada upacara-upacara tertentu, ada acara-acara tertentu, ada peringatan-peringatan tertentu, anaknya masih melakukan, masih mengikuti, masih memuja, masih menghormat, masih melakukan hal yang baik kepada orang tuanya yang telah tiada. Semoga pesan damai ini akan menggugah, akan mengingatkan kepada kita semua akan pesan nasihat baik dari orang tua untuk anak-anaknya, agar kita muda kaya raya, tua bahagia, mati terlahir di alam bahagia. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahathera. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, ya Bante, kurang lebih 10-15 menit. Ya, jika ada yang ingin bertanya kepada para umat, silakan. Ya, ada, silakan. Namo Buddhaya Bante. Saya Bante. Bante, saya mau bertanya, untuk kewajiban anak kepada orang tua, Sigala Wada Sutta tadi, yang nomor 4, yang memilihkan pasangan, Tetapi walaupun demikian, ketika orang tua selalu mengingatkan, memberikan pesan tadi, maka anak ini masih
selalu meminta pertimbangan orang tua. Sehingga dengan meminta pertimbangan orang tua tadi, sang anak akan bisa memikir, akan bisa mempertimbangkan, akan mungkin juga akan dijadikan untuk pertimbangan yang baik dalam hal memilih pasangan ini. Tapi kalau orang tua yang memang sudah tidak mengingatkan tadi, seperti tadi yang anak kuliah tadi disuruh konsultasi, dia akan selalu ngomong. Dan di beberapa kesempatan, karena orang tuanya begitu aktif memberikan saran, memberikan nasihat kepada sang anak tadi, mereka selalu bertanya. Dan bahkan punya pacar aja, dia ngomong dengan orang tuanya, "Ma, saya dapat pacar begini." Nah, lalu orang tuanya sebagai orang tua yang sudah punya pengalaman, orang tua nasihati, "Ya hati-hati, kamu kan perempuan, jadi jangan sembarangan, jangan sembrono, ketika kamu begini kamu harus hati-hati." Kenapa bisa sampai pacaran aja ngomong? Ya karena anak ini betul-betul sama orang tuanya care, dekat. Tapi kalau orang tuanya sampai lost control, tidak dekat tadi, ya sudah anak-anak itu akhirnya minta pertimbangan dan bahkan punya keputusan sendiri. Maka peran orang tua kembali adalah selalu mengingatkan, dan ketika diingatkan tadi, didekati itu, maka sebagai anak nanti ketika ada apa-apa selalu untuk menanyakan, meminta pertimbangan dengan orang tuanya. Sehingga dengan pertimbangan yang disampaikan tadi, orang tua memberikan wawasan, memberikan penjelasan, arahan, hingga anak sendiri akan sadar apa yang akan dipilih, akan dilakukan itu betul-betul dipertimbangkan dengan baik, sehingga tidak salah, tidak keliru dalam memilih maupun memutuskan untuk mencari pasangan. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Coba diulangi tadi. Jadi orang tuanya sudah meninggal, memiliki kepercayaan yang lain, mungkin agama yang lain, anaknya Buddhis Bante. Nah, lalu si anak ini kan mau memberikan pelimpahan jasa. Kalau versi agama Buddha kan mungkin patidana begitu. Tapi bagaimana si anak ini bersikap Bante? Apakah memberikan pelimpahan jasa secara Buddhis atau mengikuti kepercayaan orang tuanya? Ya. Kalau melakukan sistem kayak pelimpahan jasa atau pada saat persembahan kebajikan ini, kita bisa lakukan secara Buddhis. Cuman yang tadi saya jelaskan itu, misalnya orang tuanya itu dulu apa begitu. Ya udah, ketika nggak ada, biarlah diupacara secara keyakinannya yang dulu saja, supaya kita memberikan dukungan. Tapi kita bisa membuat dua acara. Mungkin cara keyakinannya orang tuanya itu biar diurus atau ditangani versi dari keyakinannya yang dulu atau yang mereka. Kemudian kita juga bisa membuat model atau versi Buddhis. Di sana juga tetap melakukan, kita juga bisa melakukan dengan cara versi kita. Itu di beberapa kesempatan, di beberapa keluarga bisa melakukan demikian. Dan secara Buddhis ketika patidana atau persembahan kebajikan kan ada beberapa syarat ketika memberikan persembahan, jangan sampai kemudian melakukan hasil-hasil atau apa yang dipersembahkan itu mengandung hal-hal yang buruk untuk keluarga. Itu kan bisa dilakukan, bisa diarahkan demikian, supaya apa yang diniatkan itu baik untuk mereka, juga baik untuk yang tiada. Gitu. Jadi bisa dilakukan dengan dua cara itu. Terima kasih. Nyambung sedikit Bante. Ya. Artinya kalau kita melakukan upacara sesuai kepercayaan si orang tua tadi,
itu tetap ada manfaatnya ya Bante. Maksudnya begini Bante, semisal seperti bakar rumah-rumahan ya, bukan rumah Bante, bakar rumah-rumahan atau ya acara keagamaan yang dipercaya oleh orang tuanya Bante. Tetap ada manfaat ya Bante. Oh iya. Jadi begini. Ini kan udah mengarahnya kan lebih jelas saya jawabnya. Misalnya orang tua kita memiliki satu kepercayaan budaya tradisi ya di masyarakat Tionghoa kan memang ada bakar rumah-rumahan itu. Nah sedangkan orang tua kita semasa hidup sangat yakin, sangat percaya dengan perihal itu. Lalu setelah kita belajar Dhamma, kita berpikir apakah perlu atau tidak perlu kan begitu kan? Ya. Itu sebenarnya kita mengarahkannya begini. Itu bisa kita lakukan, tapi porsinya aja mungkin diperkecil jumlahnya atau bentuknya bisa. Kemudian kita berpikir, kalau kita beli rumah-rumahan itu, anggaplah, ini ada juga yang anggaplah kita itu juga berdana kepada mereka-mereka yang membuat pengrajin itu. Karena di zaman dulu sebetulnya membuat rumah-rumahan itu kan asal-usulnya kan kaisar zaman dulu kala itu memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang cacat. Orang-orang cacat kan tidak selincah orang normal, sehingga orang cacat itu supaya mendapat penghasilan, supaya mendapatkan pekerjaan oleh sang kaisar di zaman dulu itu diberikanlah kerajinan atau membuat karya seperti itu supaya dia punya penghasilan, dan kemudian masih disambungkan lagi untuk bagaimana supaya apa yang diniatkan itu, apa yang dibuat itu menjadi bermanfaat. Seperti ceritanya membakar uang, kemudian ceritanya itu kan sebetulnya ceritanya ada semua yang berasal dari kebijakan seorang kaisar agar supaya seluruh rakyatnya, seluruh masyarakatnya, seluruh orang yang di daerah yang subur ataupun yang tandus, dari orang yang sehat maupun yang kurang sehat, dari orang yang normal maupun tidak normal, mereka diratakan bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan. Tapi sang kaisar ini sangat bijak sekali bagaimana dikemas, ditata dengan seperti sedemikian rupa sehingga menjadi semua terhubung, tersalur, dan hasilnya baik. Nah sehingga kalau seperti itu sebenarnya kita mikirnya adalah ya sudahlah saya berdana kepada mereka. Pemikirannya bisa diartikan seperti itu. Kira-kira seperti itu ya jawabannya. Namo dana Bante. Ya baik, sebenarnya yang pertanyaan itu juga barusan cengbeng juga Bante ya. Jadi kan kita kan pergi sembahyang kuburan Bante. Saya pun berpikiran demikian Bante, untuk apa kita membakar-bakar begini gitu loh. Nggak sampai juga gitu loh. Karena kan dalam pemahaman Dhamma itu kan tidak ada gitu Bante. Tetapi yang mulai Bante memberikan esensi apa tujuan dibalik semua itu. Dan sekarang ya semoga kita harapkan kita bisa lebih mengerti lagi sih. Jadi nggak ada pemikiran yang aneh-aneh, ini bakar-bakar apa gitu. Jadi ya gitu. Terima kasih juga Bante. Ya. Cenderungkan kita ambil jalan tengah, kebijakan kita tetap pakai, tetap gunakan, dan lebih cenderung adalah ya kita berdana kepada orang-orang yang membuat kerajinan seperti itu. Lebih dengan mereka kita beli, mereka mendapat penghasilan, anggota keluarganya juga masih bisa hidup gitu. Ya arahnya lebih mengarah ke sana supaya para orang tua juga bisa menerima, orang tua juga masih senang, tetapi kita sebagai generasi atau orang muda yang mengerti Dhamma ini bisa melakukan dengan baik dan bijak. Terima kasih.
sekiranya ada satu lagi, apakah bisa Bante? Pertanyaan? Sudah, oh, cukup. Baik. Ya, nanti jika ada yang bertanya kan masih ada waktu yang lama ya. Ini masih kayaknya 15 harian lagi kok ya, atau 20 hari lagi untuk bertanya di SPD. Ya, disimpan dulu. Ya, baiklah, demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Umat dimohon untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang baik sebelum pada saat memberikan dana. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Berikutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante. Ia akan dilanjutkan pemercikan Tirta Parita. Para umat dimohon bersikap anjali. Baiklah para Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersama-sama melakukan kebajikan dengan membaca parita, bermeditasi, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, dana paramita, memberikan puja dana, semoga seluruh kebajikan, seluruh perbuatan baik yang baru dilakukan ini jasanya dilimpahkan, dipersembahkan untuk para sanak pemilik, keluarga, leluhur yang jauh, yang dekat, yang kita ingat maupun tidak kita ingat. Semoga dengan persembahan jasa ini semua mereka berbahagia. Yang lain walaupun tidak menuang air, punya niat dan tekad yang sama untuk menyalurkan, menyampaikan persembahan kebajikan untuk leluhurnya masing-masing. Dalam hati diucapkan, hari ini saya berbuat baik, semoga para leluhur saya dan semua makhluk berbahagia. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang iwamiwa itu dinang petanang upagapati citang baditang tumhang gibami wasami jatuh sabbi purendu sanggaba candu menaraso yata manicu diraso yata sabbitiyo vivajantu sa bharogo vinasatu mate
Bhavan Vantarayu Sukindikayukum Bhawa Abhiwa Dhanasi Lesani Cang Buddha Panca Yino Candaro Dhamma Vandanti Ayu Vano Sukang Balan Jayanto Bodhiya Mole Sakyanang Nang Diwadhano Ewang Dwang Vijayo Ohijaya Sujayama Gale Aparajitapa Lage Sise Patawipo Kare abise sababudanang agapato pamuadati sunang katang sumanggalang subabatang suhutitang sukano sumuhuto caksuyi tang brahmacare supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mandu kamang pandidite pada kinanikat wanalabandate pada kine bawatusa pamanggalang rakantu sabade wata sababuddhanubhavena sadaso dipawandute bawatu sabamanggalang rakantu sabade wata sabadhammanubha Vinasada soti bawantu te bawatusa pamanggalang rakantusa badewata sabbasangkano bhavena sadasodi bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Sudah, penyerahan. Balik dulu. Penyerahan piagam penghargaan dan cindramata kepada Yang Mulia Bante Sukito Mahathera sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma Mahaviara Buddha Manggala Balikpapan. Foto di tengah. Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami Bante. Abhiwadana silesa nicang Buddha Pancaino Cataru Dhamma Wadanti Ayuwano Sukang Baklang. Semoga berkah berlimpah, bertambah, sehat, kuat semangat, bahagia, lancar rezekinya, tercapai cita-cita luhurnya. Sadu, sadu, sadu.
Para umat tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Fungsinya bukan jam 5 ya? Mulainya kok. Iya. Pengumuman, hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan Mahavihara Buddha Mangala Balikpapan mulai tanggal 6 April sampai 4 Mei. Yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan pukul 7 malam, khusus untuk hari Minggu pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhamma Desana Puja Bakti SPD pada tanggal 14 April adalah Yang Mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur kolaborasi pembelajaran metode Montessori. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas KB di umur 2-4 tahun dan kelas TK di 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru, Mita School dapat menghubungi narasumber 0852 4621 1130. Mengingatkan kembali pada nanti sore pukul 16.30 kita akan melakukan puja bakti Patidana. Ya, diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali di vihara. Saya ulangi, pukul 16.30 sore nanti kita akan melakukan puja bakti Patidana. Marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah sama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya.